Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herzbeno Arif. Setelah melalui proses tarik ulur yang panjang dan ditetapkan sebagai tersangka, eh, Gubernur Papua Lukas NMB Selasa 10 Januari 2023 ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Kota Jayapura, Papua. Lukas NMB ditangkap di rumah makan Sendok Garpu di kawasan AB Pura dan kemudian dibawa ke markas Brimob Polda Papua sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian timur. Saat berada di markas Brimob Polda Papua, masa pendukung Lukas NMB yang mengetahui penangkapan itu mencoba menyerbu markas Brimob dengan menggunakan berbagai senjata tajam. Namun mereka kemudian dengan susah payah berhasil dihalau oleh petugas Brimob. Situasi depan Mako Brimob. Putar. Anak sekolah kasih masuk tuh. Kasih masuk. Depan Mako Brimob. Jangan ada yang cara AB dulu. Masuk. Situasi mencekam, katanya Pak Lukas dibawa ke Polda Mako Brimob. Saat ini. Dengan pengawalan yang sangat ketat, Lukas NMB kemudian dibawa ke Bandara Sentani. Dan masa pendukung dari Lukas NMB yang marah dan mengetahui bahwa Lukas NMB dibawa ke bandara, itu mereka mencoba menyerbu masuk ke bandara dan membuat petugas di Bandara Sentani berlarian ke apron. Masa bikin kacau di daerah bandara. Semuanya orang lari ke apron tempat parkir.
Tolong, orang semua lari nih, karyawan bandara semua masuk ke apron. Masa bikin kacau, kejar bawa parang. Namun masa ini berhasil dihalau dan dengan pengawalan ketat Lukas NMB itu akhirnya dievakuasi, dimasukkan ke dalam pesawat dan langsung diterbangkan ke Jakarta. Kasus Lukas NMB ini sudah bergulir sejak akhir tahun lalu ya. Dan ini dia diduga menerima suap miliaran rupiah dari berbagai proyek di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. Ini kalau saya baca-baca proyeknya macam-macam, ini proyek multi years ya. Ada proyek jalan, proyek kesehatan dan macam-macam. Namun ini KPK waktu itu mengalami kesulitan untuk memeriksa Lukas NMB. Selain karena alasan kesehatan itu, Lukas waktu itu menolak diperiksa. Rumah Lukas NMB di kawasan distrik Koya Tengah, Muara Tami, Kota Jayapura itu juga dijaga ketat oleh para pendukungnya dengan bersenjata lengkap. Mereka ini datang bergiliran menjaga rumah Lukas NMB dan tidak membiarkan petugas masuk menemui Lukas NMB. Melalui pengacaranya, Lukas juga berkali-kali mengajukan permintaan izin untuk berobat ke luar negeri, namun ditolak oleh KPK. Sejak mencuatnya kasus Lukas NMB, sejak dia diumumkan menjadi bahkan sebelum ketika dia akan diperiksa oleh KPK saja, tensi di Kota Jayapura itu jadi memanas ya, karena pendukung Lukas NMB yang kebanyakan ini datang dari kawasan pegunungan di Papua itu turun ke Kota Jayapura untuk secara bergantian menjaga rumah pribadi Lukas NMB. Berkali-kali petugas KPK yang mencoba memeriksa Lukas NMB ini tidak berhasil menemui Lukas NMB. Dan akhirnya Ketua KPK Firly Bahuri pada tanggal 3 November lalu, 3 November tahun 2022 itu terbang sendiri langsung ke Jayapura dan dia sempat bertemu dengan Lukas NMB di rumahnya. Dan ini kunjungan Lukas NMB ini banyak disoroti karena sangat terkesan bahwa KPK ini dianggap lemah dan terlalu kompromi dengan Lukas NMB. Tetapi memang kalau kita melihat prosesnya ini negosiasi dengan Lukas NMB ini berjalan sangat alot dan tampaknya kedatangan Firly Bahuri juga tidak menghasilkan kesepakatan dan tetap menemui jalan buntu. Lukas NMB tetap menolak diperiksa dan para pendukungnya sudah berbulan-bulan ini tetap setia menjaga rumahnya. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 2023, jadi beberapa hari yang lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu akhirnya mengumumkan status penetapan Lukas NMB sebagai tersangka. Dan pengumuman itu kemudian disambut unjuk rasa besar-besaran pendukung Lukas NMB di Jayapura. Mereka menolak penetapan Lukas NMB sebagai tersangka dan rencananya mereka itu akan melakukan aksi long march di Kota Jayapura, tetapi tidak diberi izin oleh petugas kepolisian. Dan mereka tetap diizinkan untuk menyampaikan aspirasinya, tapi dilarang untuk melakukan long march, karena ini biasanya dampak dari long march itu bisa menimbulkan kerusuhan atau setidaknya menimbulkan kerusakan sepanjang jalan yang mereka lalui. Di tengah ketegangan semacam itulah kemudian tim penyidik KPK rupanya berhasil ya menguntit Lukas NMB dan mengetahui tengah menuju ke sebuah rumah makan di Jayapura dan kemudian menangkapnya. Dan seperti tadi saya sebutkan, Lukas langsung diterbangkan ke Jakarta. Sepeninggal Lukas NMB ini, aparat keamanan terdiri dari polisi dan di backup oleh personel TNI berjaga-jaga sangat ketat di Kota Jayapura untuk mengantisipasi adanya kerusuhan pasca dari dievakuasinya atau ditangkapnya Lukas NMB dan dibawa ke Jakarta oleh penyidik KPK. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas air mata nih, gesek mata.